Oke. Shalom. Aduh, kurang kuat. Sekali lagi, shalom. Oke. Baik, sebelum saya memulai sesi terakhir dari Money Management kali ini, perkenalkan nama saya Ivan Gomulya. Saya berasal dari Makassar. Saudara, hari ini saya punya dua tema spesifik yang Tuhan taruh di hati saya untuk setiap saya dan saudara. Tahukah saudara, seperti kata Coach Iren tadi, bahwa semua dari hidup kita, saudara, ketika kita diciptakan, tidak pernah satu detik pun Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang miskin. Tetapi pertanyaan besarnya, kenapa sih banyak dari antara kita semua, bahkan anak-anak Kristen, menjadi orang-orang yang berkekurangan, bahkan tidak pernah cukup dalam hidupnya sampai dipanggil pulang. Ada orang-orang yang dalam hidupnya begitu setia dengan Tuhan, tetapi dari awal sampai penghujung akhir hidupnya gak pernah selesai. Karena mereka melewatkan dua hukum. Dua hukum yang sangat penting yang saya berharap saudara catat. Boleh keyboardnya dikecilin aja. Saya berdoa saudara catat, dan setelah saudara keluar dari pintu itu, hidup saudara akan berubah. Amin saudara. Dua hukum yang terutama saja. Yang pertama, ada dua hukum untuk mendapatkan atau memasuki kelimpahan Tuhan. Yang pertama adalah, next boleh. Hukum pertama adalah laws of value atau hukum nilai. Valuasi atau nilai hidup saudara. Saudara sadar gak? Ketika tadi saya angkat parfum yang nilainya ratusan ribu saudara ya. Parfum yang saudara dapat tadi. Ketika saudara datang, ketika saudara lihat, saudara begitu menginginkan karena ada apanya? Nilainya mahal. Tapi begitu saya kasih, ada yang mau? Karena ini gak ada nilainya. Saudara boleh coba review. Coba boleh next deh, saya next. Ketika kita lihat dua gambar ini, saudara. Ketika kita lihat dua gambar ini, ada gambar A dengan ada yang gambar B. Saudara tahu gak gambar A dan B ini adalah botol air. Kadang-kadang dari dua air yang sama itu sumbernya sama. Tapi saudara, kalau saudara diisi dengan botol yang B, saudara mungkin, wah ini jangan-jangan air sumur. Oh ini jangan-jangan air kobokan nih saya dikasih nih. Tapi begitu ada tempelannya saudara. Saudara bahkan yang dikasih gratis, minum nih, gak mau, sakit perut nanti. Begitu ada tempelannya, begitu ada value-nya. Ini saudara berebutan bayar bahkan sampai 6.000, 10.000, bahkan 50.000 kalau di hotel. Kenapa bisa dua hal yang sama? Kenapa bisa dua hal yang sama? Begitu bernilai yang satu, yang satunya begitu tidak bernilai. Karena di dalam botol air yang satu ada value-nya. Ada integritas, ada dignity, ada value dari aqua ini. Dia memperlihatkan bagaimana bagaimana dibentuk, bagaimana dibuat, bagaimana diproduksi dari air yang murni dan A dan B dan C dan segala macam, ada nilainya. Saya mau lihat lagi satu hal. Begitu saudara lihat gambar yang satu, saudara. Saudara tahu nggak ini gambar yang A adalah gambar yang saya ambil dari Tokopedia, saudara. Ya, 50.000 lah. Gambar yang B, saudara boleh tebak lah. Nilainya berapa? Merek apa nih? Sama-sama? LV ya. Kira-kira nilainya berapa? Puluhan juta, nggak tahu lah. Kira-kira saudara, kira-kira. Kalau saudara diberikan tas A atau yang B, saudara pilih yang mana? Karena lebih bernilai. Sesimpel itu. Saya mau kasih satu contoh terakhir. Saya mau lihat dong angkat tangan yang lagi bekerja sekarang. Boleh? Boleh jujur? Yang sedang bekerja di perusahaan, mungkin pelayanan, mungkin di PT, di mana? Boleh angkat tangan? Yang sedang bekerja? Boleh jujur dong? Pegawai. Jangan yang punya usaha dulu ya. Yang pegawai, boleh angkat tangan? Oke, terima kasih atas kejujurannya ya. Satu, beberapa dan segala macam. Oke. Kira-kira saudara, saudara boleh taruh di hati saudara berapapun gaji yang saudara dapatkan sekarang. Ketika
sebagai perusahaan, Tuhan kan ini kadang kan kita melihat, kita memposisikan diri kita sebagai perusahaan. Kira-kira dengan gaji 1 juta, saudara. Kira-kira dengan gaji 1 juta, yang kiri pantas gak dapat gaji 1 juta? Pantas lah karena isinya tidur. Tapi saudara boleh lihat gambar yang B. Manusia yang sama, ketika dia memberikan value, dia kerja keras, dia memberikan nilai kepada perusahaan itu, pantas gak dapat 1 juta? Gak pantas. Karena value-nya bukan 1 juta. Mungkin ketika value-nya dia bisa laporan keuangan, dia bisa manajer, dia bisa A, B, C, dan D. Value-nya bukan lagi 1 juta, mungkin 5 juta, bahkan 10 juta. Dan ini menjawab sebagian besar pertanyaan kenapa gaji saya tidak pernah bertambah. Saudara bisa kerja 10 tahun. Dari cleaning service menjadi cleaning service, menjadi cleaning service. 10 tahun gaji saudara 1 juta. Dan saudara bertanya kepada Tuhan, coach kenapa coach gaji saya nggak bertambah? Jawabannya simple. Value saudara cuma 1 juta. Dan bagaimana caranya saya berpindah dari value yang 1 juta menjadi value yang 10 juta. Kita akan bahas sebentar. Tapi saudara saya mau tanamkan ini bahwa jadikan diri saudara adalah nilai. Sekarang saya mau tanya, kita sebagai pelayan Tuhan pun juga dinilai sama Tuhan. Ingat ada hukum 5-2-1. Ketika diberikan 5 melipat gandakan 5, 2 melipat gandakan 2, yang 1 mengubur. Oke? Kita sebagai Tuhan, ketika Tuhan mau mempercayakan kita hal-hal yang besar, apakah kita sanggup? Sekarang, siapa yang melihat tadi Karolis orangnya hebat? Amin ya semua ya. Karolis orangnya hebat, tahu nggak? Sedikit sekali orang-orang yang bisa berpikir nge-WL begitu cepat. Padahal tadi kan saya panggil Kak, boleh panggil bantuin dong. Dalam hitungan sepersekian menit, saudara saya minta Kak, kayaknya kita butuh games. Dan Karolis bisa came up atau bisa mendatangkan sebuah games yang begitu dahsyat, tiba-tiba suasana cair, yang darinya ngantuk, tidak ngantuk. Saya lihat beberapa yang sudah hampir tertidur jadi semangat. Ini adalah sebuah value yang orang lain tidak bisa. Mungkin belum atau mungkin tidak mempelajari. Tetapi perbedaan value-nya itu kelihatan. Bisa paham ya sampai di sini ya. Baik dalam pelayanan. Ketika kita punya sisi value yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Kita bisa doa mungkin. Tapi apakah kita hanya mau menjadi seorang pendoa saja? Saya rasa tidak. Ada orang-orang yang Tuhan berikan talenta lebih dari 5. Bahkan ketika kita berusaha dapatkan talenta, Tuhan beri lagi. Sesuai kata firman Tuhan. Tapi ada orang-orang pelayanannya gitu-gitu aja karena value, value gerejanya, value persekutuan doanya, value apapun, usahanya, pekerjaannya. Hanya di situ-situ saja. Saya mau berikan satu kesaksian saudara sebelum saya lanjut. Saya punya seorang anak rohani umur 19 tahun saudara. Baru lulus SMA. Dari nggak punya apa-apa. Siapa di sini yang masih di bawah 25 tahun boleh angkat tangan? Oke. Saudara lihat baik-baik. Saudara dengarkan saya baik-baik apa yang saya akan bicarakan. Ketika saudara di bawah umur 25 tahun, saudara selesai sekolah SMA dan lain segala macam, tidak tahu mau ngapain saudara. Tiba-tiba seorang anak ini datang ke saya. Kok, aku nggak mau hidupku gini-gini aja. Kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa kok. Baru selesai lulus SMA gak bisa apa-apa. Yang paling kamu bisa apa? Ya aku biasa di rumah main gitar. Oke? Kamu belajar main gitar, saya lihat ya di pelayanan, saya lihat pelayanan. Aduh gitarmu gak terlalu bagus. Oke kok. Jadi gimana? Saya bilang aku mau ngeles kok. Jadi lihat perjalanannya ya, lihat prosesnya. Dari yang tidak punya value, 0. Cuman bisa modal gitar. Pakai uang sendiri ngeles. Dia leskan dirinya main gitar. Berjelang berbulan-bulan, anggaplah 6 bulan. Tiba-tiba dia main gitar bagus. Mulai dimasukkan di pelayanan.
Nah ketika pelayanan ada beberapa orang, ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia berdoa main gitar, tiba-tiba orang datang kasih 500 ribu. Dari nol. Main gitar, tapi dia rasa kok aku nggak cukup sampai di sini. Aku mau yang lebih. Kamu suka main apa lagi? Aku suka kalau misalnya orang belajar main piano, main keyboard. Tapi aku nggak ada basic kok main piano. Oke? Karena kamu nggak ada basic, kamu udah ada basic gitar, pindah ke piano lebih gampang. Kamu tanya orang-orang terdekatmu yang kamu bisa belajar minimal basicnya main piano. Akhirnya dia belajar. Akhirnya dia sekarang menjadi pianis, saudara. Les. Pakai uangnya sendiri les main piano. Umur 19 tahun. Ketika dia les umur 17 tahun. Tapi dengan saat itu dia sudah pelayanan main keyboard di youth kami sering kali KKR. Sudah main keyboard, dia nggak punya uang. Bagi kita yang sering kali pelayanan tapi nggak punya uang, dengarkan saya baik-baik. Sering kali kita pelayanan tapi nggak punya uang. Nggak punya apapun yang kita bisa berikan. Saya tanya, kamu bisa apa dalam hidupmu? Aku cuma bisa main gitar, main piano. Tapi aku punya satu passion, dia bilang. Aku punya satu passion. Dia tahu passionnya, dia tahu apa yang dia mau tuju. Aku itu suka desain. Tapi dia belajar desain Photoshop, Corel Draw, tidak ada basic, saudara. Dan saudara tahu untuk les Photoshop, Corel Draw itu butuh 1,5 juta per bulan. Dari orang yang gak ada duitnya, nol, gak punya motor, gak punya apa-apa, nothing. Saya bilang satu hal yang kamu bisa lakukan adalah bergurulah gratis YouTube, saya bilang. Kamu pakai nih laptop youth, bawa pulang, coba youth latihan Corel Draw dan lain sebagainya. Dengan tanpa modal apapun, cuman YouTube dan kuota. Dia latihan. Setahun kemudian umur 18 tahun, 1 tahun dari 1 tahun kemarin. Dia les, dia belajar di YouTube. Akhirnya pelan-pelan brosur KKR di Makassar dia yang buat. Dalam hati saya kok bagus. Ya kan? Kok bagus. Buat lagi. Saya bilang kamu belajar dari mana? Dari YouTube kok. Belajar. Tiba-tiba kok makin hari makin bagus. Nah, ketika dia belajar, saya bilang di saat yang sama, saya di perusahaan saya memiliki kurang lebih 15 restoran, saudara, yang terpencar di seluruh Indonesia. Tepatnya di Makassar banyak, ada juga di Manado, ada di Palu dan lain segala macam. Saya kira-kira punya 15 perusahaan. Waktu itu butuh satu junior designer karena senior designer saya ambil cuti. Dan saya berkata, siapa ya? Ketika kesempatan itu datang, saya tanyain, kamu mau kerja nggak di Koko? Kamu mau kerja di Koko nggak? Dia bilang mau kok, tapi aku nggak punya skill apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Gajimu pertama 1,5 juta. Dari gaji awalnya 1,5 juta, saudara, dia belajar. Singkat cerita, saudara, dia bisa sekarang belajar editing video. Dia bisa sekarang Photoshop, Corel Draw, semua editan restoran kami dia yang buat. Gajinya minimal, saudara, itu nggak lari 3 sampai 5 juta hari ini dalam waktu 1 tahun. Dari modal nol. Ada orang-orang yang kasih dia bahkan sambil kuliah, bukan berarti dia nggak kuliah ya, dia kuliah. Dia membiayakan dirinya sendiri. Jadi ketika kita sebagai anak muda berkata, aku nggak punya privilege, orang tua aku nggak kaya dan segala macam, itu bohong. Kita sebagai anak muda diberikan Tuhan talenta begitu besar untuk membiayai diri kita, bahkan untuk membiayai orang lain. Amin. Sambil kuliah, saudara, sambil ngajarin orang. Sekarang dia, saudara, di kuliahnya itu dijulukin master editing, saudara. Jadi kalau ada hal-hal yang mengenai edit-edit, orang lain bayar ke dia 250.000 per edit. Bayangin, saudara. Dari nol besar. Karena apa? Ada value di dalam dirinya yang setiap hari, setiap saat dia tambahkan dalam hidupnya. Amin, saudara. Pertanyaannya, izinkan saya, saudara, insight atau melihat ke dalam diri saudara. Apa sih value yang saudara berikan? Baik dalam pelayanan, Tuhan, perusahaan, keluarga.
Ataukah saudara menjadi orang yang senantiasa tidur? Orang yang senantiasa nonton YouTube, main game dan lain segala macam. Percayalah saudara mau datang ke Coach Iren minta impartasi saudara sampai terbongkar-bongkar, saudara gak akan bisa menjadi orang yang sukses. Karena value-nya belum ada. Amin. Ini value yang pertama yang saya berharap saudara tangkap baik-baik. Dan tugas kita hari ini, bagaimana caranya menginvestasikan value ini dalam hidup kita. Bukan berarti investasi berbicara selalu tentang uang. Tidak, saudara. Investasi kadang berinvestasilah dalam dirimu sendiri. Banyak belajar baca buku. Banyak nonton film-film yang baik saudara, yang mengedukasi. Banyak belajar hal-hal yang menambah pengetahuan saudara, wawasan saudara, ilmu saudara. Yang paling pertama, yang paling penting di luar dari uang adalah saudara harus menginvestasi diri saudara sendiri. Sehingga value yang ada di dalam diri saudara itu bertambah. Ketika value saudara bertambah, maka gaji itu, uang itu akan mengikuti. Jangan dicari saudara. Jangan dicari. Itu akan mengikuti value saudara. Sebelum saya lanjut ke hukum yang kedua, izinkan saya kesaksian, saudara. Kami punya restoran all you can eat di Makassar. Kalau saudara tahu all you can eat Korea, saudara. Ketika kami buka, waktu itu masih sedikit pesaingnya. Tiba-tiba begitu kami buka all you can eat Korea di Makassar, tiba-tiba begitu banyak brand-brand lain masuk. Tetapi saudara, yang aneh, ketika 1 tahun berjalan pandemi, outlet kita menjadi outlet yang mungkin dibilang number 1 di Makassar. Kalau saudara boleh tahu, saudara kalau ke Makassar boleh kontak saya, kita makan bareng, ngobrol-ngobrol. Restoran Sogogi franchise dari Jakarta. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu saudara, nama restoran kami Sogogi. Tapi saudara, di dalam pesaing begitu banyak restoran all you can eat yang lain, restoran kita menjadi nomor 1 di Makassar. Kenapa? Simply seperti ini. Saya melihat seperti ini. Ini kasus nyata ya. Ketika orang lain datang, bukan sekedar diskon, saudara. Tetapi value apa yang kita berikan. Yang pertama kebersihan, kenyamanan. Orang lain side dish makanannya cuma 3, kita kasih 12, saudara. Saudara mau tahu, kalau saudara makan di restoran kami, saudara ya. Saudara datang, saudara pulang, saudara bisa dapat tas dan scarlet whitening. Loh serius? Datanglah berkunjung. Saudara datang nih makan, bayar uang 100.000, makan dengan teman-teman beberapa, mungkin 10, 8 orang atau mungkin saudara berkali-kali datang. Minimal 10 kali saudara datang, saudara dapat scarlet whitening 1. Atau saudara dapat tas yang 100.000, 150.000 dapat. Nah ketika orang datang, mereka akan datang terus karena kenapa? Oh makan di sini dapat bonus, udah dapat side dish banyak, dapat bonus di tempat lain, gak ada apa-apa. Kira-kira begitu value yang saya berikan kepada perusahaan saya. Sampai hari ini saudara, 2 tahun berjalan pandemi, tidak pernah tutup. Dalam tahun kemarin kami buka 1 tahun saudara, 5 cabang di Makassar. Saudara bisa tangkap sampai hari ini, kira-kira value itu seperti apa ya? Dan dinamika kerjanya itu seperti apa? Sama seperti Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang tidak ketahuan, under the radar, di penjara. Tetapi dia di bawah radar, tapi dia valuable. Dia bisa mengimpartasikan mimpi. Begitu dikeluarkan dari goa saudara, penjara, dia shine nomor 2. Kalau saudara hari ini belum diangkat Tuhan, jangan takut. Tetap benahi diri saudara. Ada yang namanya low time, divine timing. Ketika itu saudara diangkat, saudara siap dengan value-mu, saudara akan melejit. Tapi yang menjadi disayangkan adalah ketika saudara tidak punya value dan saudara berdoa, Tuhan angkatku. Ketika saudara diangkat, saudara tidak punya value, saudara dikembalikan. Karena mindset dan hati kita belum di saatnya. Seandainya Yusuf waktu itu tidak mengimpartasikan mimpi dari Firaun, dikembalikan saudara, dikembalikan. Karena dia belum siap secara value. Tetapi karena dia siap secara value, dirinya
menjadi pendoa, peimpartasi, nubuatan, profetik, apostoliknya semua ada lengkap. Kebijaksanaannya ada, dia menjadi orang nomor 2 dalam satu malam. Kekuatan dari laws of value membuat saudara bisa menjadi Perdana Menteri semalaman. Saudara boleh dengar saya dan saudara boleh menganggap saya, oh ini cerita belakang lah. Tetapi saudara yang nangkap, suatu hari saudara akan datang ke saya dan berkata, terima kasih Ko Ivan. Karena ini adalah hukum yang mengangkat saya dan keluarga kami. Sampai hari ini yang kami pegang. Kalau saudara adalah seorang anak muda atau mungkin saudara, kok aku mulai hari ini, aku mau menambah value-ku. Kalau ketika saudara berada di atas umur 30 tahun, di bawah 30 tahun, ada beberapa skill yang saudara bisa pelajari sekarang tanpa saudara perlu belajar atau les, semua ada di YouTube. Saudara boleh screenshot ini, saudara boleh pelajari di YouTube untuk menambah value saudara. Yang pertama, saudara boleh menjadi digital marketing. Saudara boleh menjadi orang-orang yang memarketingkan secara online. Baik di Tokopedia, Shopee, TikTok, Instagram. Ini skill yang sangat banyak dan saudara dapatkan gratis di YouTube. Tinggal ketik digital marketing, teknik digital marketing atau apapun itu. Yang kedua menjadi desainer yang saya bilang tadi. Saudara hanya dengan punya modal laptop dan kuota. Di luar dari pelayanan saudara, anggaplah jam 6 malam, jam 7 malam, jam 8 malam. Setiap kali saudara punya kemampuan, saudara punya waktu luang untuk belajar ini saudara. Editing, video editing, finance. Bagi saudara yang tidak punya basic keuangan, belajar di YouTube saudara gratis, gak pakai bayar. Laporan keuangan, laba rugi, cash flow, permodalan, saudara boleh pelajarin. Terus menjadi real estate broker atau saudara boleh jual belikan rumahnya orang, saudara tahu motorcycle, bicycle broker, saudara bisa jual belikan motor hari ini. Saudara buka website namanya lelang motor atau apa seperti itu. Saudara bisa dapatkan motor murah harga bagus dengan 2,5 juta. Saudara bisa jual harga 7 juta. Saudara boleh cek sekarang. Lelang motor ada di JBM ID atau apa gitu, ada websitenya. Saudara beli motor bekas harga 2,5 juta, 3 juta, saudara jual harga 8 juta, udah untung sebulan gaji. Ini adalah skill. Saudara tinggal ikuti langkah-langkahnya. Menjadi broker asuransi, menjadi orang yang memperkenalkan asuransi karena asuransi itu penting. Personal trainer, kalau saudara yang suka olahraga ya, PT, yang suka nge-gym, saudara boleh. Terus menjadi pelatih musik, kakak-kakak yang pintar musik, kasih les. Buka di Instagram, buat yang bagus, edit yang bagus, promosikan. 1 bulan bisa dapat 10 juta saudara dari ngelesin orang, saya tahu. Kreatif social media team, fotografi, videografi, bagi saudara yang suka foto-foto. Saudara, sayangnya kami di Makassar belum ada orang yang punya skill fotografi saudara. Dan kami setiap kali KKR dalam satu hari kurang lebih 3-4 jam saja saudara. Skill fotografi, ceklik, bayar 1 juta saudara. Karena kami di Makassar belum ada anak-anak yang punya skill itu. Saya berdoa Tuhan bangkitkan. Tetapi ketika kami KKR 1.000 orang lebih saudara, tidak ada yang punya cukup kemampuan untuk menangkap itu. Kami harus bayar 1 juta, 3 jam 1 juta, 3 jam 1 juta. Bagi saudara yang mau belajar fotografi, sangat skill yang bagus. Terus cooking, masak. Siapa yang suka masak, ibu-ibu? Pakailah talenta saudara. Jualin online, sekarang udah ada Shopee Food, Grab Food. Apapun lah itu. GoFood, masukin saudara. Saudara di rumah, saudara bisa daftarin kok di GoFood. Saudara tinggal Google daftar GoFood, nanti di situ ada langkah-langkahnya. Gak usah untung yang banyak, yang penting saudara bisa mulai dari kecil, tiba-tiba saudara akan melejit. Itu adalah Tuhan. Programming komputer, saudara bisa pelajari juga di internet gratis. App development, bikin aplikasi di HP. Banyak sekali skill yang untuk menambah value saudara. Banyak sekali. Dan ini gratis. Saudara boleh foto dan saudara boleh doa, tanya Tuhan. Yang mana yang Tuhan mau dalam hidup saudara.
Ini adalah hal yang saya kasih praktikal. Dan hukum yang kedua sebelum saya hampir selesai adalah the law of increase. Ini yang kedua ya, salah. The law of increase, hukum bertambah dan berkali lipat. Hukum bertambah dan berkali lipat. Ada ayatnya saudara, 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Dan dia berkata, boleh kita sama-sama baca ya, supaya semua menerima ini dengan iman, amin. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Amin. Saudara, ada 4 kata penting yang saya mau garis bawahi di sini, yaitu kata pertama adalah benih. Dan yang kedua adalah roti. Dan yang kedua adalah melipat gandakan dan menumbuhkan. Ada kata penting. Ini adalah rumus hidup saya, saudara. Saudara, saya bagikan dengan cuma-cuma. Saya berharap saudara catat dengan baik. Di dalam setiap hidup saudara, ketika saudara menerima uang, baik itu dalam bentuk gaji, profit, ataupun orang yang memberkati saudara, di dalamnya ini terdapat 2. Ada benih dan ada roti. Benih adalah hal yang membuat saudara hidup besokannya. Roti adalah hal yang membuat saudara hidup hari ini. Maka dari itu kenapa ketika orang Israel di padang gurun merengek minta sama Tuhan makanan, dikasihkan roti bukan benih. Karena mereka butuh sekarang, hari ini. Tapi percayalah, dalam uang saudara yang setiap bulan saudara terima, baik itu orang memberkati saudara, di dalamnya ada benih dan ada roti. Ketika saudara makan benih dan rotinya hari ini, saudara akan kelaparan besok. Ngerti ya? Saya ulang. Ketika saudara dapat berkat, anggaplah 1 juta. Ketika saudara habiskan ini yang 1 juta hari ini, saudara akan kelaparan besok. Karena saudara menghabiskan roti dan benihnya dua-duanya hari ini. Roti diperuntukkan untuk mengenyangkan saudara hari ini. Kebutuhan saudara. Benih untuk membuat saudara hidup berkelimpahan bertahun-tahun. Kalau saudara punya berkat saudara. Saya seringkali ngomong seperti ini. Anggap ini berkat saudara. Anggap ini 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 500 juta, apapun yang saudara dapat setiap bulan ataupun orang kasih. Bagi 2 saudara. Ini kalau saya ya. Tadi coach bilang investasikan 5-10%, ini saya. Apapun yang saya dapat 50%-nya saya simpan di tabungan. Saya tidak apa-apakan. Saya akan hidup dari 50%-nya ini. Oke, 50%-nya saya akan pakai untuk bayar kehidupan saya sehari-hari. Di luar dari perpuluhan ya. Perpuluhan sudah keluar, 50%-nya saya akan simpan di tabungan. 50%-nya lagi yaitu 25%-nya atau kira-kira kalau 1 juta, 500 ribunya saya tabung, 500 ribunya ini yang saya pakai hidup. 250-nya saya pakai untuk belanja, kalau saudara belanja mungkin keinginan saudara, cicilan dan lain segala macam saudara boleh pakai, dan 250 ribunya lagi saya pakai buat hidup. Kok gak cukup, seperti kata Coach Iren tadi, hidup dengan apa yang cukup dulu. Tabungan ini penting, tabunganku hanya 500 ribu masih kecil, tidak ada benih yang sebesar pohon, gak ada saudara, benih dari kecil. Amin. Tidak ada benih yang langsung 1 miliar, gak ada saudara. Kalau saudara hari ini punya gaji 1 juta, benihmu cuma 500 ribu atau 200 ribu, memang kecil. Tetapi ini benih yang saudara tanam dulu, jangan makan, jangan dimakan dulu, tanam dulu. Setiap bulan saudara tanam, saudara tanam, saudara tanam. Sewaktu-waktu ada yang namanya divine timing, sekali lagi. Kemarin ketika saya di Makassar saudara, saya menerapkan rumus ini. Setiap kali apa yang saya dapat saya tabung. Saya tabung.
Suatu kali ada seorang, saya tanggal 19 mau menikah saudara, di mana saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau rumah sendiri untuk saya menikah. Dan ketika saya berdoa, Tuhan bilang, nah kau mau rumah? Saya bilang, ya. Yang pertama aktifkan imanmu, saya aktifkan imanku saudara. Saya lihat keliling rumah, 30 rumah saudara di Makassar, gak ada yang baik. Tapi ada satu rumah, nilai awalnya itu saudara 9M, 9 miliar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tabunganku dan diriku saja tidak cukup. Jangankan tabunganku dan diriku saja gak cukup, saya bilang sama Tuhan. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini bagianku, itu akan menjadi bagianku. Doa saudara. Akhirnya nego. Ada yang namanya, memang itu ada yang namanya timing Tuhan saudara. Dari uang investasi tadi, uang tabungan saya tadi. Tiba-tiba pandemi datang, PPKM level 3 muncul dan lain segala macam. Orangnya berkata, oke deh saya kasih kamu turun. Saudara tahu gak, turun setengah harga saudara, jadi 4M lebih, hampir 5M dengan pajaknya. Tidak cuman itu saudara, saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan uangku ini sebenarnya belum cukup untuk dapat 5M langsung. Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya doa sama Tuhan, Tuhan gimana? Tuhan bilang berapa tabunganmu yang ada? Saya bilang sekian Tuhan, sekitar 2M. Oke. Kasih tahu orangnya. Penjualnya. Aku suruh Tuhan. Saya mau DP setengah, sisanya saya cicil 6 bulan. Saya bilang Tuhan kalau saya mengatakan ini terus orangnya nggak mau, mungkin saya dilempar pakai batu saudara, karena orangnya dari seberang Kedar. Saya telepon orangnya, Pak, Tuhan berkata, Sheka. Oh saudara gak pernah alami ini saudara, belum pernah. Saudara, Pak Tuhan berkata sambil bahasa roh, tapi jauhin dulu. Sudah? Tuhan berkata, saya DP dulu setengah ya, sisanya 6 bulan. Tidak sampai sepersekian detik. Oke, besok kita tanda jadi. Dari hasil apa? Hasil benih. Saudara jangan pikir ini benih satu bulan saudara, ini benih 5 tahun ditabung saudara. Memang kecil. Tapi ada law of timing saudara. Ada ketika kairos Tuhan yang ketika Karolis tadi. Ketika ada kairos Tuhan datang. Kau dikeluarkan. Kau diangkat oleh Tuhan seperti Yusuf. Engkau sudah siap dengan value-mu. Engkau dapat kairos itu. Amin saudara. Saudara gak usah pikirkan apa yang kemarin, lupakan. Saudara gak menabung kemarin, lupakan. Tetapi hari ini ingat perkataan saya. Penyesalan yang kemarin tinggalkan kemarin, mulai hari ini. Hiduplah dengan hidup yang baru. Ini adalah law of increase. Ingat, di setiap hidup saudara, berapapun saudara dapat, ada benih dan ada roti. Kalau engkau selesaikan, habiskan semua hari ini, engkau tidak akan punya cukup pohon dan buah untuk dilipat gandakan nanti. Saya berharap ini menjadi berkat bagi setiap saya dan saudara. Amin saudara. Dan biarlah apa yang Tuhan pengen sampaikan, ini menjadi berkat bagi setiap saya dan saudara. Amin.